Izin Ibu, apakah boleh langsung mulai Bu? Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin sebelumnya di sini kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai PPH pasal 24 dan teman-teman boleh perhatikan presentasi dari kelompok 5. Oke, untuk selanjutnya untuk anggota teman-teman di sini ada 3. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Bimo Prasetyo, terus Tiara Anggriani Putri. Oke, selanjutnya, ya di sini mengenai definisi teman-teman. Apa sih definisi PPh 24 itu? Dan PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri Indonesia. Terus dari sumber penghasilan eh, ya wajib pajak dalam negeri Indonesia dari sumber penghasilan di luar negeri, teman-teman. Nah, PPh pasal 24 ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional, yaitu situasi di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak di lebih dari satu negara, teman-teman. Nah, makanya wajib pajak dapat mengkreditkan PPh pasal 24 ini terhadap pajak terutang di Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat dikreditkan tidak melebihi jumlah pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak di Indonesia, teman-teman. Dengan demikian, wajib pajak Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri tidak akan membebani pajak ganda, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya boleh. Nah, selain itu juga di sini ada isi PPh 24, teman-teman, yang dimana yang pertama itu kredit pajak luar negeri. Nah, kredit pajak luar negeri ini di mana wajib pajak dalam negeri bisa mengurangi pajak yang terutang di Indonesia dengan pajak yang sudah dibayar di luar negeri, teman-teman, atas penghasilan yang sama. Terus yang kedua juga ada batas kredit pajak, yang dimana pajak yang dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia untuk penghasilan yang diperoleh di luar negeri, teman-teman. Terus yang ketiga ada syarat pengkreditan, yang dimana penghasilan dari luar negeri harus diperoleh di SPT tahunan, teman-teman. Dan pajak yang dibayar di luar negeri itu harus ada buktinya, misalnya bukti pembayaran pajak gitu ya. Terus yang keempat itu ada menghindari pajak berganda, yang dimana tujuan PPh 24 ini adalah untuk mencegah pengenaan pajak dua kali di negara asing dan di Indonesia, teman-teman. Terus atas penghasilan yang sama. Terus juga yang poin kelima itu ada perhitungan kredit pajak, teman-teman, yang dimana kredit pajak dihitung berdasarkan penghasilan di luar negeri dengan batas maksimal sesuai dengan pajak terutang di Indonesia. Oke, selanjutnya. Ya, di sini juga ada tujuan dan metode, teman-teman. Yang di mana tujuan itu meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Terus juga ada metode, yang di mana metode ini penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada besaran kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri. Dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri. Batas maksimum kredit pajak diambil dari
diambil yang terendah di antara tiga unsur perhitungan sebagai berikut, yang mana jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua yaitu penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Terus yang ketiga yaitu jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam kurung, yaitu dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya itu ada syarat permohonan kredit pajak luar negeri, yang mana permohonan disampaikan pada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan, yaitu pertama itu laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, yang kedua itu fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, yang ketiga itu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Baik, selanjutnya ada contoh besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Pada contoh soal yaitu PT Putra Parahyangan di Sukabumi memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai berikut, yaitu penghasilan dari dalam negeri sebesar 500 juta dan penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Diminta, hitunglah kredit pajak luar negeri yang dibolehkan oleh PPh pasal 24. Untuk menjawabnya, perhitungan kredit pajak luar negeri yang dibolehkan oleh PPh pasal 24 adalah yang pertama, langkah pertama yaitu menghitung total PKP, yaitu penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri dijumlahkan. Maka jumlah penghasilan neto dari PT Parahyangan yaitu sebesar 1 miliar. Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah 52 miliar. Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan lain. Boleh di next slide. Langkah kedua adalah menghitung total PPh terhutang, di mana tarif PPh pasal 17 ayat 1B dikalikan penghasilan kena pajak, yaitu 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta. Lalu langkah ketiga yaitu menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan. Cara perhitungannya yaitu penghasilan luar negeri per total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh terhutang. Maka 500 juta per 1 miliar dikali 250 juta hasilnya adalah 125 juta. Menghitung PP selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Yaitu rumusnya itu tarif pajak di luar negeri dikali penghasilan luar negeri, yaitu 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Maka kredit pajak luar negeri yang boleh diperbolehkan berdasarkan PPh pasal 24 adalah 100 juta atau sebesar PPh terhutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terhutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan dan PPh terhutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendah. Selanjutnya ada objek pengenaan PPh pasal 24 yang mana penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lain, maka negara tempat badan menerbit maka yang dibebankan yaitu adalah negara atau tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Selanjutnya yaitu penghasilan sewa atau sehubungan harta tidak bergerak, maka yang dikenakan yaitu negara atau tempat harta tersebut terletak. Selanjutnya yaitu ada bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka yang dibebankan yaitu negara tempat atau pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti ataupun sewa. Selanjutnya ada penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan ataupun kegiatan, maka yang dibebani adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya ada objek penggabungan penghasilan. Yang pertama itu ada penghasilan dari usaha. Terus yang kedua ada penghasilan penghasilan lainnya. Yang ketiga ada penghasilan berupa dividen. Bagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh yang ditetapkan sesuai KMK. Yang terakhir ada penggabungan yang dilakukan dan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Next. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak. Diperolehnya penghasilan per accrual basis. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan berupa dividen yang dilakukannya dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen
tersebut ditetapkan dengan keputusan Menku. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak, diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Dan terakhir ada kerugian yang diderita luar negeri, tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Next. Eh, ini ada contoh penggabungan penghasilan. PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2008 dengan hasil usaha di Jerman sebesar 700 juta. Terus memperoleh dividen di Belanda atas kepemilikan sahamnya di ABC Corp sebesar 1 miliar, yaitu keuntungan tahun 2005 yang baru dibayarkan tahun 2008. Yang ketiga, memperoleh dividen di Inggris atas kepemilikan sahamnya di DEF Corp sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan tahun 2007 yang berdasarkan Menku ditetapkan diperoleh tahun 2008. Dan penghasilan bunga semester 2 tahun 2008 ini sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand yang baru akan diterima April tahun 2009. Maka penghasilan PT Mandiri ini yang berasal dari luar negeri digabung dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2008 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Terakhir, penghasilan PT Mandiri ini yang dari luar negeri digabung dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2009 adalah penghasilan pada angka 4. Next. Selanjutnya ada pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan luar negeri. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula. Maka selisihnya ini ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Nah, apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan luar negeri secara lain, yaitu jika karena perubahan tersebut menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak terhutang di luar negeri menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan Indonesia juga kurang bayar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang dikurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Yang kedua yaitu apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih bayar, yang akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terhutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Selanjutnya ada penentuan sumber penghasilan PPh 24, di mana menurut pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam menentukan sumber penghasilan harus dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut, yang mana yang pertama itu penghasilan dari saham dan sekuritas lain ditentukan oleh negara tempat penerbit berada. Yang kedua itu bunga, royalti dan sewa berkaitan dengan harta bergerak berasal dari negara tempat pihak yang membayar berada. Yang ketiga itu sewa terkait harta tak bergerak berasal dari negara tempat harta tersebut berada.
Yang keempat yaitu imbalan untuk jasa dan pekerjaan ditentukan oleh negara tempat pihak yang membayar berada. Yang kelima yaitu penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha untuk melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan dan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam usaha pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Selanjutnya yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Selanjutnya yaitu keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat berada adalah negara tempat harta tetap berada. Selanjutnya itu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap. Oke, selanjutnya eh, ada PT Tugu Indah di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 sebagai berikut, yaitu penghasilan dari usaha luar negeri sebesar 1 miliar, terus rugi usaha di dalam negeri sebesar 200 juta, dan pajak atas penghasilan di luar negeri, misalnya ini 40% sebesar 400 juta. Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri ini serta pajak terutang itu penghasilan dari usaha luar negeri sebesar 1 miliar. Yang kedua, menghitung jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak yang sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu pajak penghasilan terutang sama dengan 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta rupiah. Nah, selanjutnya menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri, yaitu 1 miliar dibagi 800 juta dikali sama dengan 200 juta. Nah, hasilnya itu 250 juta. Nah, karena pajak yang dibayarkan di luar negeri ini sebesar 400 juta dan batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan ini sebesar 250 juta. Hasil lebih besar dari jumlah pajak yang terutang sebesar 224 juta. Nah, maka pajak yang dibayar di luar negeri diperkenankan untuk dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan, yaitu sebesar pajak penghasilan yang terutang 224 juta rupiah. Udah, Bim. Coba berhenti record. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Dan sini mungkin ada sesi pertanyaan nih teman-teman bagi teman-teman yang memang mau menanyakan mengenai materi materi PPH 24. Oke, dipersilakan yang bagi yang menanya bisa resen atau chat via eh, chat Zoom ya. Boleh. Oke, kami tunggu ya. Oke, di sini ada Nur Maulidia ya yang mau bertanya, terus ada Prayogo Setiaji. Oke, untuk Nur Maulidia terlebih dahulu, boleh pertanyaannya seperti apa? Oke, izin bertanya kelompok 5. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam. Eh, Pertanyaannya itu, apa sih manfaat dan fungsi dari PPh pasal 24 ini sendiri bagi wajib pajak sama buat negara Indonesia ini? Makasih kelompok 4. Oke, makasih Nur Maulidia. Oke, lanjut coba Prayogo Setiaji apa pertanyaan? Oke, izin bertanya kepada kelompok 5. Eh, Pertanyaan saya, bagaimana PPh pasal 24 membantu menghindari pajak berganda internasional? Apakah mekanisme ini sudah cukup adil untuk semua pihak? Oke, terima kasih Haji. Oke,
Satu lagi ini ada Nelufar. Boleh Nelufar, apa pertanyaannya? Saya izin bertanya untuk kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi jika kredit pajak yang dibayarkan lebih besar daripada yang terutang? Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih Nelufar. Ya, sebelumnya yang bagi yang tadi yang bertanya, mohon tunggu ya, kami diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kami, sekitar 5 menitan ke depan ya. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nailufar. Apa yang terjadi jika kredit pajak ini lebih besar daripada pajak yang berutang? Nah, jika kredit pajak yang dibayarkan lebih besar daripada pajak yang berutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dialihkan ke tahun pajak berikutnya. Alasannya yang pertama sebagai prinsip keadilan. Tujuan utama kredit pajak ini kan untuk menghindari pajak berganda. Nah, jika kelebihan kredit pajak dapat dikembalikan, maka secara tidak langsung akan memberikan keuntungan ganda bagi wajib pajak, yaitu pengurangan pajak negara sumber dan pengembalian kelebihan pajak di negara tempat tinggal. Hal ini dapat dianggap tidak adil bagi wajib pajak lain yang tidak memiliki penghasilan luar negeri. Alasan yang kedua yaitu sebagai pencegahan penyalahgunaan. Nah, jika kelebihan kredit pajak dapat dikembalikan, maka dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penghindaran pajak atau bahkan tindak pidana tersebut. Bagaimana Nairutan? Sudah cukup jelas? Sudah, Tiara. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurma Widia, yaitu pertanyaannya, apakah manfaat dan fungsi dari PPh 24 ini sendiri bagi wajib pajak dan negara Indonesia? Jadi manfaat dan fungsi PPh 24 itu bagi wajib pajak adalah untuk mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak tidak terkena pajak ganda, karena wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak asetnya di luar negeri. Sedangkan manfaat dan fungsi PPh 24 bagi negara yaitu PPh 24 ini memberikan kemudahan bagi pemerintah melalui DJP dalam mengelola aset warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah dapat mengecek dan mengontrol aset yang ada di luar negeri dengan sistem pelaporan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Apa sudah terjawab, Nur Maulidia? Sudah, terima kasih Bimo dan kelompok 5. Oke, baik. Di sini saya coba menjawab pertanyaan dari Prayogo Setia. Dan di sini pertanyaannya itu bagaimana PPh pasal 24 membantu menghindari pajak berganda internasional. Nah, apakah mekanisme ini sudah cukup adil untuk semua pihak? Oke, untuk jawabannya itu PPh pasal 24 membantu menghindari pajak berganda internasional ini dengan memungkinkan wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Nah, ini mencegah penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda. Terus bagaimana mekanismenya? Nah, mekanisme ini adil karena memastikan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama, tetapi dengan batas kredit yang sesuai dengan pajak terutang di Indonesia. Mungkin itu saja jawabannya, Ji. Bagaimana jawabannya, Ji? Oke, terima kasih kelompok 5. Ya, terima kasih, Haji. Ya, mungkin itu saja dari presentasi pemaparan kelompok 5 mengenai PPh 24. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ibu